Baik Bapak Ibu, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya cerah-cerah semuanya, walaupun ini jam kritis ya, tapi saya harapkan Bapak Ibu tetap standby dan open kamera. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan slide saya. Sudah nampak Bapak Ibu? Oke, Bu. Ya, ini Sudah, kita Bu. bertemu di Lokakarya 1. Materi kita tentang pengembangan komunitas praktisi. Sebelum kita mulai, doa dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo Pak Bayu silakan dipimpin berdoa. Oke, Rukun, semuanya sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Selesai. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Untuk kelas kita hari ini, kita nanti buat kesepakatan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu saya minta untuk hadir tepat waktu. Yang kedua, off mic ya, selama tidak diminta untuk berpendapat, open kamera selama pembelajaran. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk kesepakatan kelas kita? Sudah itu Ada, saja. Bu, Cukup, Bu. saling menghargai pendapat. Oh ya, baik. Saling menghargai pendapat. Ada lagi? Kalau sudah kita lanjutkan dengan perkenalan. Saya Purnandayani MPD, lahir Kediri 26 Saya mengajar di SMP 1 Ngunut, Tulungagung. Pengalaman bla 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 bla. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah merefleksikan peran, nilai serta kompetensi guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Peserta dapat memahami pengertian dan arti penting komunitas praktisi. Tujuan yang ketiga, peserta dapat memetakan komunitas praktisi di daerahnya. Yang keempat, peserta dapat merefleksikan peran guru penggerak di dalam komunitas praktisi. Dan yang terakhir adalah peserta dapat memahami optimalisasi dampak komunitas praktisi di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di Jamboard, dia akan kirim linknya di kolom chat. Silakan diisi. Ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, sudah nampak Bapak Ibu Jamboardnya halaman 1 Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini saya tayangkan pertanyaannya. Apa yang Anda pahami tentang peran, nilai, dan kompetensi guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran? Silakan Bapak Ibu ketik jawabannya di sticky note ya Bapak Ibu ya. Sudah Bu, bisa ngetik? Ya ini sudah Pak Bayu, ini sudah ngetik. Oke, ya, sudah bisa ini, Bu. Sudah bisa ya Bu. Masih Bu Novi yang memberikan pendapat, Bapak Ibu yang lain masih mengetik. Saya beri waktu 1 menit. Ada 3 poin ya Bapak Ibu dari pertanyaan ini tentang peran, nilai, dan kompetensi. Ada lagi yang mau? Silakan Bu Novi saja yang memberikan pendapatnya. Apa Bu Ridna masih mengetik? Saya sudah belum terbaca ya, Bu. Oh sudah, ini Pak Bayu sudah masuk ini. Saya tidak bisa ngisi. Saya tulis di chat, Bung ya. Hanya lihat ini. Oh iya, nggak apa-apa. Sebagai pemimpin pembelajaran dan berpihak kepada murid ini Pak Bayu ya. Yang di chat saya cek dulu ya Bapak Ibu. Muridnya bisa ngetik kah di Jamboardnya? Bu, di kolom chat saja Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, ada apa kata Ya. di kolom chat tadi. Peran guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Baik, ini ada 3 orang yang memberi pendapat. Oh iya, Bu Ridna sudah memberi pendapat ini. Memberikan dampak positif dengan memerdekakan murid. Baik, Bapak Ibu, kalau kita buat kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, saya share ya Bapak tentang nilai dan peran guru penggerak. Kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, yang pertama, yang nilai-nilai guru penggerak itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain,
mendorong kolaborasi antar guru dan memajukan kepemimpinan murid. Nah, kalau kompetensi belum dijawab tadi Bapak Ibu, ada 3 pertanyaannya tadi. Yang ketiga adalah tentang kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki guru apa saja? Kompetensi guru penggerak. Yang pertama, Kreatif, inovatif. itu nilai apa kompetensi Bu? Kompetensinya kompetensi pedagogik. Kompetensinya Kompetensi kepemimpinan ya, mungkin Bu. mengembangkan diri dan orang lain. Oh iya. Terus apalagi bisa disebutkan? Menjadi pemimpin pembelajaran Bu Kun. Ya, menjadi pemimpin pembelajaran. Terus yang ketiga, ada 3 macam Bapak Ibu. Nilai guru penggerak, peran guru penggerak, dan kompetensi. Kompetensinya salah satunya mengembangkan diri dan orang lain. Terus apalagi Bapak Ibu? Masih ingat? Bisa saya tambahkan Bu Kun? Ya, Bu Novi silakan. Barangkali saya agak lupa ingatan. Ya. Kompetensinya adalah dapat berkolaborasi dengan orang tua, siswa, dan komunitas praktisi, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah. Apakah itu nggih Bu? Ya, itu kalau bisa kita tarik kesimpulan adalah memimpin pengembangan sekolah. Terus yang terakhir, memimpin manajemen sekolah. Baik, kita akan masuk ke Jembot yang ke halaman 2 ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan kedua, silakan dijawab di Jembot yang di halaman kedua. Sudah dibuka Jembotnya Bapak Ibu? Apa pendapat Anda tentang peran guru penggerak di dalam komunitas praktisi? Kalau tadi peran guru penggerak saja, nah sekarang peran guru penggerak di dalam komunitas praktisi. Silakan kalau kesulitan mengetik di Jembot bisa mengetik di kolom chat. Apa pendapat Anda tentang peran guru penggerak di dalam komunitas praktisi? Ada yang sudah selesai mengetik? Saya beri waktu 1 menit lagi. Di kolom chat belum ada. Ya ini, siapakah? Ini tidak ada namanya, bisa diedit yang peran GP di komunitas. Mohon maaf Bu Kun. Dalam. Saya Bu Novi Bu Kun. Oh, nggih. Bu Novi diedit ya. Diklik titik 3, ketik edit gitu. Kelemahannya kalau menggunakan Jembot itu ada batasan karakter ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa ngetik banyak. Kalau di kolom chat bisa ngetik banyak. Ya, ini ada 2 yang sudah memberikan pendapatnya. Peran GP di komunitas praktisi adalah sebagai penggerak komunitas, misalnya sebagai ketua, sekretaris. Kalau Pak Bayu sebagai fasilitator dan narasumber. Baik, Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya untuk open mic dan memberikan alasan mengapa kok berpendapat seperti itu. Mengapa Bu Ya, terima Novi kasih. ini berpendapat bahwa peran GP itu harus sebagai penggerak. Nah, kalau menurut saya betul Bu Kun, kita harus berperan sebagai penggerak komunitas karena kita tahu sendiri komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita itu tanpa adanya komunitas maka tanpa adanya yang menggerakkan biasanya kegiatan tidak berjalan Bu Kun. Ini jujur saja nih di MGMP Kimia dulu yang saya ikuti itu karena penggeraknya tidak ada sampai sekarang off yang di sekolah saya yang lama. Nah, yang baru karena sekarang ada penggeraknya dan dari unsur guru penggerak juga, alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan aktif. Jadi di sini kita diharapkan bisa menggerakkan, mengkolaborasikan seluruh anggota komunitas untuk selalu melakukan prakarsa-prakarsa perubahan yang membawa dampak positif bagi siswa. Menurut saya begitu, Bu Kun. Jadi Adapun posisinya di ketua, di sekretaris atau di apapun, pokoknya tetap bergerak, maksud saya begitu, dan menggerakkan orang lain untuk ikut sama-sama melakukan perubahan. baik, kalau saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan Bu Novi bahwa peran guru penggerak di komunitas praktisi itu adalah sebagai penggerak. Jadi harus bisa menggerakkan sekitarnya ya agar bisa berubah ke arah yang positif gitu ya. Kalau Pak Bayu bagaimana Pak Bayu? Ini kenapa kok peran guru penggerak di komunitas praktisi itu kok sebagai fasilitator dan narasumber? Terima kasih Bu Kun atas waktunya. Jadi ini adalah tindak lanjut dari Bu Novi tadi ya. Jadi setelah kita mungkin membuat komunitas
Mungkin kita bisa memfasilitasi teman-teman guru yang lainnya berkaitan dengan kegiatan belajar dan sebagai berbagi pengalaman di komunitas praktisi tersebut. Yang selanjutnya juga bisa diundang sebagai narasumber dan berbagi pengetahuan dan keahliannya. Tentunya seperti itu, Bu. Gitu Terima ya, kasih. Pak. Jadi tidak harus ya kalau sudah lulus guru penggerak kan tidak harus jadi ketua, tidak harus jadi sekretaris, tidak harus fasilitator, tapi fungsinya perannya itu sebagai penggerak, membuat dulu ya kalau dari Pak Bayu tadi membuat komunitas dulu, terus kemudian menggerakkan komunitas agar komunitasnya itu aktif, ada kegiatan, terus kemudian dia memfasilitasi agar komunitasnya itu bisa berjalan dan bahkan juga harus bisa menjadi narasumber gitu ya Pak. Oke, betul, Bu. Ya ini Bu Wulan menggerakkan komunitas praktisi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bapak Ibu, bisa lihat di page 3 di Jembetnya. Yang kesulitan masuk di Jembet bisa ketik di kolom chat. Saya beri waktu 1 menit Bapak Ibu. Oh ya, ini Bu Ritna sudah ngetik ini bagaimana optimalisasi dampak komunitas praktisi di satuan pendidikan dapat meningkatkan pembelajaran yang berdampak pada murid. Kita tunggu Bu Novi ya. Bu Novi, Pak Bayu, Bu Wahyu. Dampaknya, optimalisasi dampak komunitas praktisi di satuan pendidikan. Berarti ini komunitas praktisinya itu di sekolah ya Bapak Ibu. Satuan pendidikan itu kan sekolah. Pendidikan dapat mengoptimalkan dampak satuan pendidikan dapat mengoptimalkan dampak komunitas praktisi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan yang kalau kita gabung dengan apa yang disampaikan Bu Rina berdampak kepada murid. Mungkin kalau tadi kita sudah mendengarkan Bu Novi sama Pak Bayu, untuk selanjutnya kita coba dengarkan pendapatnya Bu Ritna. Monggo Bu Ritna silakan sampaikan mengenai pertanyaan yang ketiga ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya dampaknya itu sangat baik Bu di dunia pendidikan, utamanya bagi murid kedepannya dalam mewujudkan generasi yang memiliki karakter Pancasila. Karena sebagai pendidik kita juga harus mulai dari diri pengembangannya, kemudian ke komunitas praktisi, kemudian apa yang kita dapat dari pengajar praktek ini kita kembangkan, kita aplikasikan dalam pembelajaran sehingga sangat berdampak sekali ke jenjang pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Demikian, terima kasih. Baik. Kalau kita bisa tarik kesimpulan bahwa menurut Bu Ritna, komunitas praktisi itu ada dampaknya untuk kemajuan pendidikan di satuan pendidikan. Begitu ya Bu Ritna ya. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Bu Wulan ini. Yang terakhir Bu Wulan sudah ngetik di kolom chat. Silakan Bu Wulan. Ini menurut Bu Wulan ini komunitas praktisi dapat menjadi wadah bagi guru untuk saling mendukung dan memberikan dorongan. Hal ini dapat membantu guru untuk tetap termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Bisa dijelaskan Bu Wulan? Silakan dijelaskan. Maksudnya gimana ini? Iya. Kalau kita sudah masuk dalam komunitas praktisi, jadi yang namanya komunitas itu kan ya sudah jelas Bu. Kalau guru penggerak sudah masuk komunitas praktisi itu berarti kan punya visi yang untuk saling mendukung. Jadi kalau punya kesulitan disampaikan kepada komunitas, nanti sesama anggota komunitas akan memberikan dukungan. Kemudian nah kalau sudah didukung, kemudian kita tetap punya motivasi, akhirnya untuk memberikan pembelajaran yang berdampak ke murid itu lebih mudah. Karena satu visi tadi sudah diberikan dukungan oleh rekannya, sudah termotivasi, jadi bisa untuk membantu guru yang lain untuk melaksanakan tugasnya. Baik, berarti kita dalam komunitas praktis itu harus saling mendukung untuk memperbaiki diri dan Maaf Bu, boleh saya berpendapat? Ya Bu, silakan. Terima kasih Bu Gun. Saya menanggapi tadi bagaimana upaya yang harus dilakukan agar bisa mengoptimalkan peran komunitas praktisi, begitu nggih? Betul, Bu. Menurut saya keberadaan dari komunitas praktisi itu bisa dimaksimalkan dampaknya itu dengan cara pertama harus ada perencanaan yang jelas. Jadi komunitas yang dibentuk itu memiliki
Pertama, tujuannya apa? Kemudian rencana kerjanya bagaimana? Program apa saja yang akan dilaksanakan? Kemudian yang tidak kalah penting adalah mensosialisasikan program yang sudah dimiliki oleh komunitas praktisi itu. Sebuah tujuan apabila tidak ada perencanaan yang jelas, saya rasa nanti hasilnya juga tidak bisa menjadi optimal. Jadi menurut saya, agar komunitas praktisi itu bisa memberikan dampak secara optimal, kata kuncinya adalah harus ada perencanaan yang jelas, kemudian ada sosialisasi dari program yang akan dilaksanakan itu. Baik, terima Terima kasih kasih. atas apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu, ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu semua tentang optimalisasi dampak komunitas praktisi di satuan pendidikan. Kesimpulannya, kalau kita mengoptimalkan komunitas praktisi, maka kita akan merasakan juga dampak positif bagi kita semua ya Bapak ya. Kualitas pembelajaran mungkin akan meningkat juga. Jadi optimalisasi dampak komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi yang sudah ada, yang sudah diwujudkan tadi, sama kemudian diaktifkan. Kalau menurut Pak Bayu tadi kan diaktifkan, terus kemudian dioptimalisasi apa dampaknya itu, terus kemudian biar semua warga yang ada di sekolah itu merasakan dampak positifnya atau peningkatannya atau perkembangannya. Kalau menurut Bu Wahyu, hal yang harus dilakukan adalah perencanaan yang jelas dan sosialisasi. Nah, ini nilai dan peran guru penggerak seperti yang sudah kita pelajari bersama tadi. Nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan memajukan kepemimpinan. Selanjutnya, kesimpulannya dari apa yang kita bahas hari ini, bahwa kita harus mengoptimalkan dampak komunitas praktisi, mengoptimalkan dampak komunitas praktisi untuk peningkatan kualitas pendidikan, kualitas setuju. pendidikan, untuk mengoptimalkan dampak dampaknya, komunitas praktisi. dampak komunitas Yang diinginkan kan dampak adanya komunitas praktisi. Iya, Bu. Praktisi. Maka kita harus mulai dengan perencanaan program yang jelas dan sosialisasi program kerja. Yang tidak kalah penting adalah dilaksanakan sebaik-baiknya. Dilaksanakan secara efektif gitu ya Bu. Terus peran guru penggerak harus mampu menjadi penggerak komunitas kelompok untuk mewujudkan perubahan ke arah transformasi pendidikan. Yes, betul, transformasi pendidikan. Untuk mencetak generasi yang cerdas secara holistik, mencetak generasi dengan kecerdasan secara holistik. Mencetak generasi yang cerdas secara holistik itu lahir dan batin. Ada emosional, kecerdasan sosial, kemudian intelektual. Itu semua terwakili dalam profil pelajar Pancasila. Ya, betul. Untuk mewujudkan perubahan ke arah pendidikan yang berpihak pada murid, yang bertujuan mencetak generasi dengan karakter profil pelajar Pancasila. Baik, saya kira ini sudah lengkap mewakili semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Yang terakhir adalah refleksi. Bapak Ibu bisa sampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita mempelajari tentang peran, nilai, dan kompetensi guru penggerak. Bisa diketik di kolom chat. Senang ya? Semua senang ya? Yang ngetik senang Bu Ridna. Bu Ridna senangnya bagaimana Bu Ridna?
Senang sekali Ibu Gun karena kita bisa belajar secara interaktif di sini, diskusi, sharing, berbagi, jadi saling saling melengkapi satu pengetahuan, saling saling berbagi pendapat dalam menguatkan materi hari ini. Terima kasih. Yang belum kita dengar suaranya Pak Bayu ini ya dari tadi ya. Pak Bayu silakan. Terima kasih Bu. Sama ya dengan Ibu Yuka tadi, jadi senang ya. Jadi ilmu bisa bertambah. Jadi dari yang disampaikan materi tadi menambah wawasan saya berkaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan berkaitan dengan peran guru penggerak. Baik. Sudah banyak yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak. Saya harapkan Bapak Ibu semua nanti setelah menjadi guru penggerak nanti akan bisa menerapkan nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak ini dalam aktivitas menjalankan tugasnya sehari-hari. Baik, sebelum saya tutup pertemuan kita siang kali ini, saya ada pantun Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kota Blitar. Jangan lupa membeli terasi. Guru penggerak, ya, guru penggerak terus belajar. Tingkatkan refleksi dan kolaborasi. Tepuk tangan dong. Mantap. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua hari ini. Saya harapkan apa yang kita pelajari dari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil nilai-nilai apa yang kita pelajari dan bisa menerapkannya dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai guru dan guru penggerak. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.